Cinta Pertama Sang CEO. Bab 193. Bu Maryam yang terkejut lantas mencoba mencicipi kuah sup milik Rania. Memang pedasnya terasa membakar lidah. Wanita parubaya itu pun mencoba kuah sup miliknya sendiri dan rasanya berbeda. "Apa kamu kasih bubuk cabenya kebanyakan?" tanya Bu Maryam. "Gak, Bu, aku kan gak suka bubuk cabe karena punya asam lambung." Mata mereka semua seketika tertuju kepada Syafa yang mematung di ujung anak tangga. 8. Berdiri menghadap kiblat, Syafa terisak dalam kesunyian. Bentakan Marcel dan tuduhan Rania benar-benar menciptakan rasa sakit di hati. Belum pernah sebelumnya ia diperlakukan seperti sekarang oleh siapapun. Dulu, Mami sangat memanjakannya. Bahkan sejak ayah kandungnya meninggalkan mereka. "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu." Seperti kata Umi dan Abah, Allah tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Hanya itu keyakinan Syafa sekarang. Ia bahkan tak ingin membela diri atas tuduhan tadi. Biar saja nanti waktu yang akan membuktikan. Sementara itu di kamar sebelah, Marcel menarik napas dalam-dalam setelah hukuman berat yang ia berikan kepada Syafa. Separuh hatinya menentang, tetapi apa yang dilakukan Syafa terhadap Rania memang berlebihan. "Makasih udah belain aku dari Mbak Syafa. Sebenarnya, gak perlu kamu menghukumnya seperti itu." Rania mengusap lengan suaminya. "Aku melakukannya supaya dia gak mengulangi itu lagi." Rania bersandar di bahu suaminya itu. Menggenggam tangannya, tetapi Marcel hanya diam mematung. Tak pula menunjukkan reaksi apapun. Di sisi lain, Aisyah termenung di kamar seorang diri. Setelah mengetahui rumah peninggalan orang tuanya dilelang pihak bank, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendirian. "Assalamualaikum," suara Brian yang terdengar dari belakang mengalihkan perhatian wanita itu. "Waalaikumsalam. Udah pulang, Mas?" "Maaf, aku melamun." Ia mencium tangan suaminya, lalu dibalas Brian dengan mengecup keningnya. "Ngelamunin apa sampai gak dengar aku masuk?" "Gak apa-apa, masalah sepele." Ia tersenyum, tak pula memberitahu masalah yang saat ini mengganggu pikirannya. Ia tak enak hati terhadap suaminya jika membuat repot terlalu banyak. Masalah sepele apa yang membuat kamu sampai melamun?" tanya Brian. Tetapi Aisyah kembali menunduk. "Masalah Syafa. Sebenarnya, bukan." Brian mengusap rambut panjang istrinya. Tentu saja ia sudah tahu masalah yang sedang dipikirkan Aisyah sekalipun wanita itu menutupinya. "Tentang rumah orang tuamu." Mata Aisyah seketika membulat. La mendongakkan kepala menatap suaminya. "Mas sudah tahu masalah rumah itu?" "Tahu dari papa," ucapnya tersenyum. 9. "Aku gak tahu kalau mami dan papi punya hutang di bank. Kak Syafa juga gak pernah memberitahuku. Mungkin dia gak enak membebaniku." "Apa kamu menginginkan rumah itu?" Aisyah menggeleng pelan. "Sebenarnya aku sedang memikirkan, andai nanti Kak Marcel menceraikan Kak Syafa, kemana dia akan pergi. Sedangkan rumah itu adalah satu-satunya peninggalan papi." Brian mengangguk. Ia paham dengan apa yang dipikirkan istrinya. "Aku akan tebus rumah itu untuk kamu." "Serius, Mas?" Mata Aisyah berkaca-kaca menatap suaminya. "Insya Allah. Besok aku akan hubungi pihak bank." Tangan lelaki itu mengulur mengusap cairan bening yang mengalir di pipi istrinya. "Makasih, Mas. Maafin aku selalu ngerepotin. Kadang-kadang aku merasa menjadi beban untukmu." Mendengar ucapan Aisyah, Brian tertawa pelan. Ia dekap wanita itu. "Kamu gak pernah jadi bebanku. Kamu adalah sumber bahagiaku. Aku akan merasa berdosa kalau melihatmu sedih tapi gak bisa mengurangi kesedihanmu."
Makasih, suamiku. Allah Maha Baik memberimu padaku. Sungguh, aku gak menginginkan apapun lagi dalam hidupku. Aku merasa keberuntungan seumur hidup sudah aku dapatkan darimu. Ya Allah, makhluk satu ini polos banget. Brian memeluknya sekali lagi, lalu melepasnya beberapa saat kemudian. Bentar, aku mau mandi dulu. Kamu siap-siap? Ya. Siap-siap untuk apa, Mas? Tanya Aisyah. Dipikirnya Brian akan mengajaknya ke suatu tempat. Aku mau ajak kamu ibadah bareng. Sebelah mata lelaki itu berkedip, menciptakan semburat merah di pipi Aisyah setelah mampu menebak kemana arahnya. Aku akan pakai yang warna hitam, katanya malu-malu. Brian hampir meledakkan tawa. Padahal niat sebenarnya memang mau mengajak Aisyah ibadah dalam artian sebenarnya. Sudah terkontaminasi sama Alea dan Bian rupanya. Ia mengusap puncak kepala sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Keesokan harinya. Sebenarnya rumah ini sudah agak tua. Dilelangnya cukup mahal. Arvin melirik sang bos yang duduk di sisinya. Iya, kamu benar. Tapi rumah itu mungkin menyimpan kenangan tentang orang tuanya Aisyah, jawab Brian. Jadi, mau dibeli? Brian mengangguk. Iya. Tolong hubungi pihak bank dan beritahu bahwa kita akan tebus rumah itu. Oke. Hari itu juga Arvin menghubungi pihak bank dan memberitahu tentang niatnya membeli rumah orang tua Aisyah yang telah dilelang. Namun, ia harus membawa laporan yang mengecewakan kepada sang bos. 10. Menurut informasi yang diberikan pihak bank, sudah ada orang yang membeli rumah itu. Bahkan sudah melakukan pelunasan sejak kemarin sore, ucap Arvin. Siapa yang membeli rumah itu? Tanya Brian. Entah. Pihak bank tidak mau memberikan informasi lebih. Brian menghembus napas perlahan. Cari tahu siapa yang membeli rumah itu. Kalau perlu kita beli dengan harga lebih tinggi, asal dia mau berikan pada kita. Aku akan coba bicara dengan pihak bank lagi. Semoga mereka mau memberikan informasi lengkap. Brian hanya mengangguk, kemudian termenung memikirkan akan seperti apa reaksi Aisyah nanti jika tahu bahwa rumah orang tuanya sudah ada yang membeli. Kenapa, bos? Tanya Arvin saat mendapati sang B0S melamun. Aku memikirkan Aisyah. Dia pasti sedih kalau tahu rumah itu sudah dibeli orang. Sebenarnya, dia hanya memikirkan kakaknya. Kamu tahu kan, tentang Syafa dan suaminya? Arvin mengangguk pelan. Tahu. Ia kemudian berdecak. Apa rasanya punya dua istri? Makanya cepat cari jodoh. Biar tahu rasanya punya istri. Arvon hanya terkekeh. Belum ketemu perempuan yang mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku, ucap Arvin, membuat Brian menepuk bahunya. Hari ini Syafa akan menghadiri sebuah pengajian. Umi yang mengajaknya, kebetulan Syafa tidak ada kegiatan lain akhir-akhir ini. Ia juga belum mendapatkan pekerjaan yang cocok dengannya. Beberapa kali ingin melamar pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, tetapi dengan penampilan seperti sekarang tentu ia tak akan diterima. Kenapa, Syah? Tanya Umi Fatma saat Syafa terdiam dan menoleh ke belakang. Entah mengapa beberapa hari belakangan ini, Syafa merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Gak apa-apa, Umi, perasaan saya aja. Memang kenapa? Kayak ada yang ikutin, Umi. Kadang sampai merinding sendiri, ucapnya polos membuat Umi Fatma terkekeh. Diikutin gimana? Gak ada orang di belakang kita. Bukan, malaikat maut kan, Umi. Umi Fatma seketika tertawa mendengar ucapan Syafa. Ia mengusap punggung wanita itu. Ayo masuk saja, nak. Syafa mengikuti Umi Fatma memasuki rumah itu. Mereka pun disambut hangat oleh sang pemilik rumah.
Seorang wanita parubaya yang terlihat cantik meski usia tak lagi muda. "Ini siapa, Umi?" tanya wanita itu. "Salah satu anak saya," ucap Umi Fatma. "Namanya Syafa." 11. Hati Syafa terasa hangat mendengar Umi menyebut dirinya sebagai anak. "Masya Allah, nama yang cantik. Orangnya pasti juga cantik," puji wanita itu, menatap wanita bercadar di hadapannya. Syafa pun hanya diam. Andai wanita itu melihat seperti apa wajahnya sekarang. Kebetulan Daniel baru pulang dari Kairo beberapa hari lalu. Lah memanggil putranya yang sedang menyalami beberapa tamu. Lelaki itu pun mendekat. "Masih ingat Daniel, kan? Masya Allah. Sudah sedewasa ini," ucap Umi Fatma menatap pria dewasa di hadapannya. "Assalamualaikum, Umi." "Waalaikumsalam, Nak." Syaga terdiam, entah mengapa ia merasa suara lelaki itu tidak asing. 12. Beberapa hari lalu saya lihat Umi dan takut salah orang. Makanya saya gak menyapa. Lelaki berparas timur tengah itu tampak ramah. "Oh ya, di mana?" tanya Umi Fatma dengan alis berkerut. "Mungkin di pernikahan anaknya Bu Maryam, Umi. Waktu itu saya memang berhalangan hadir, jadi minta Daniel untuk mewakili." Raut wajah Umi Fatma mendadak berubah. Senyum tipis yang menghiasi bibirnya perlahan redup. Ia melirik Syafa. Namun, wanita itu larut dalam kebisuan. "Saya memang menghadiri pernikahan itu," balas Umi Fatma pada akhirnya. "Nak Daniel sendiri kapan menyusul?" "Iya nih, Umi. Daniel ini susah cari gadis. Semua anak teman yang sudah saya kenalin ke dia ditolak semua. Gak tahu carinya yang seperti apa," imbuh wanita itu. "Belum ketemu yang pas, Ma." Lelaki itu mengulas senyum. Sesekali melirik wanita bercadar di hadapannya. "Memangnya kamu ini cari yang seperti apa lagi, sih? Yang sederhana dan gak cantik?" Syafa termenung. Ada ya lelaki yang mencari kriteria seperti itu, pikirnya. Biasanya lelaki tampan dan kaya akan mencari wanita sempurna untuk dijadikan istri. Mana ada perempuan gak cantik, Daniel? Semua perempuan itu cantik. Penilaian manusia yang membedakan, tegur sang mama. "Tuh kan, Umi." Dapat teguran dari Ibu Suri, gurau lelaki itu membuat Umi Fatma tertawa pelan. Syafa pun hanya tersenyum di balik cadarnya. Tak pula mengeluarkan suara. Ia hanya menjadi pendengar. Lelaki itu akhirnya beranjak untuk bergabung dengan barisan para lelaki. Syafa benar-benar merasa ia tak asing. Apalagi aroma parfumnya terasa familiar dan khas. Seperti pernah bertemu, tetapi entah di mana. "Gimana keadaan kamu, Nak? Apa Marcel bisa berlaku adil terhadap kamu?" tanya Umi Fatma. Ia tahu bukan ranahnya untuk bertanya, tetapi ia khawatir jika Marcel ataupun Rania berbuat zalim kepada Syafa. "Alhamdulillah, Umi. Bagi saya ini sudah adil," katanya pelan. "Semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu, Nak. Tetap percaya bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk kamu. Amin." Syafa melirik ke barisan para lelaki. Tak sengaja ia melihat Alben dan Boy di sana dan sedang berbicara dengan Daniel. Ada juga Dokter Amar di sebelah mereka. "Umi, itu Pak Alben, kan?" Syafa melihat ke arah sana. Pak Alben juga kenal sama pemilik rumah ini. Iya benar. Umi juga baru tahu kalau mereka saling kenal. Mungkin relasi bisnisnya. Pak Alben itu kan punya perkenalan yang luas. Syafa hanya mengangguk dan tersenyum. 13. Akan tetapi, entah mengapa ia merasa Daniel sesekali menatap ke arahnya. Di sisi lain, kehamilan kedua ini membuat Vio sedikit kesulitan dibanding kehamilan pertama. Ia lebih sering mengalami mual dan lemas.
juga penurunan selera makan. Di awal kehamilan, berat badannya bahkan sempat berkurang dan membuat Raffi sangat khawatir. Wanita itu mengusap wajahnya dengan handuk kering setelah menghabiskan beberapa menit waktunya di kamar mandi. "Gimana, Nak? Masih mual?" tanya Riana. "Masih, Bunda. Duh, gak enak banget hamil kalau kayak gini. Rasanya lebih parah daripada pas hamil Rangga. Sini, Bunda olesin minyak kayu putih biar enakan," tawar Riana. Mereka pun menuju sofa. Vio berbaring di sana, sementara Riana duduk di sisi sofa dan mulai membalurkan minyak kayu putih ke sekitar tubuh putrinya. "Bunda pas hamil aku, gini juga gak? Ya mual, pusing, gak selera makan. Kalau lihat suami bawaannya kesel." Riana tertawa kecil. "Pas hamil kamu sih enggak. Hamil Adrian itu baru kerasa. Hampir sama seperti kamu. Bunda juga kesel lihat ayah." "Iya, Imbu Riana. Aku kesel sama Kak Raffi karena bikin aku hamil lagi. Padahal kan kita udah sepakat punya anak lagi kalau Rangga agak gede. Kasihan kan masih kecil udah punya adik. Itu kan rezeki, Nak. Harus disyukuri. Artinya, Allah percaya kalian. Banyak orang yang bertahun-tahun menikah belum punya anak. Alhamdulillah." Vio menarik napas. "Abis lahiran nanti aku mau langsung pasang IUD. Riana terkekeh memijat punggung putrinya. Vio pun mulai merasa nyaman. Mualnya mulai berkurang. "Oh ya, Bun, aku baru tahu kalau Mama Kalika sama Papa Alben nikahnya karena dikenalin sama Bunda," ucap Vio. Riana terkesiap. "Tahu dari mana?" "Aku diam-diam dengar pembicaraan Mama sama Papa. Mama bilang untung ada Bunda yang deketin mereka." "Kok bisa, Bun? Memangnya Bunda kenal Papa Alben duluan?" Riana terdiam. Jika sampai rahasia yang selama ini mereka tutupi dengan baik terkuak, mungkin ia akan kehilangan cinta dari anak-anaknya. Vio dan kedua anak lelakinya akan menganggapnya wanita jahat. "Bun, aku mau tanya." "Tanya apa, sayang?" Vio terdiam sejenak seperti sedang memikirkan sebuah kalimat yang tepat. "Gimana cara Bunda kenalin Mama sama Papa?" 14. "Bagaimana rumah orang tuanya Aisyah?" tanya Alben kepada Boy. "Kata Brian sudah ada yang beli, Pak. Arvin sudah hubungi pihak bank untuk menyambungkan ke pembeli rumah itu. Tapi, kayaknya orangnya gak mau jual lagi. Padahal sudah ditawar harga di atasnya," tutur Boy. Alben mengangguk. "Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Mungkin jodohnya Aisyah dan Syafa dengan rumah itu sudah selesai." Boy mengangguk pelan. "Memang siapa yang beli rumahnya?" "Imbu Alben." "Aku gak tahu, Pak. Aku heran kenapa orang itu mau beli rumahnya. Padahal harga yang dipasang pihak bank gak sesuai menurutku. Agak kemahalan. Mungkin dia suka lokasi dan bangunannya," tebak Alben. "Bisa jadi." Boy masih berbicara dengan sang papa saat tiba-tiba merasakan bahunya mendapat tepukan. Ia pun menoleh. "Hei, bro," sapanya, sambil meninju bahu lelaki itu. "Lama gak ketemu," ucap Daniel, lalu menyalami Alben juga. "Iya, sejak kamu pindah ke luar negeri." "Kirain pulang udah bawa istri," tutur Boy membuat lelaki itu tertawa. "Mau cari jodoh di Indo aja. Aku gak cocok sama gadis luar." Lah terkekeh. "Jadi, sudah ketemu orangnya?" Gurau Boy, sebab tahu temannya itu cukup pemilih dalam mencari jodoh. "Sementara baru lihat-lihat dulu. Belum ketemu yang pas." "Sepertinya standarmu ketinggian, Imbu Boy." "Gak lah. Memang belum ketemu orangnya aja. Padahal anak kenalan orang tuamu pasti banyak. Mungkin ada di antara salah satunya yang menarik perhatian."
Ada sih tadi. Tapi sayangnya, ucapan Daniel terputus di udara. Ia menarik napas dalam-dalam. Sayangnya apa? Dia gak suka kamu. Lagi, Boy terkekeh. Daniel pun menghembus napas panjang, lalu melirik ke barisan para wanita. Matanya meneliti satu persatu hingga akhirnya menemukan satu titik yang membuatnya terdiam. Boy pun mengikuti kemana arah tatapan Daniel. Namun, kemudian senyumnya redup saat melihat sosok itu. Meskipun mengenakan cadar, tetapi Boy bisa mengenali sosok wanita yang dilihat Daniel, karena ada Umi Fatma di sebelahnya. Sudah pasti itu adalah Syafa. 15. Hei, ngeliatin apa? Tanya Boy, membuat Daniel tersadar dari lamunan. Enggak. La menghela napas dan tersenyum. Berusaha untuk menormalkan ekspresinya. Oh ya, gimana rasanya setelah menikah? Tanya Daniel bermaksud mengalihkan perhatian dari satu titik yang sejak tadi mencuri perhatiannya. Ya bahagialah. Asal, nikahnya sama orang yang tepat. Makanya jangan sembarang pilih jodoh hanya karena lihat fisiknya, tutur Boy. Daniel pun mengangguk. Kamu benar. Gak boleh asal pilih jodoh. Tuh lihat Amar. Setelah menikah malah kelihatan suram. Ia terkekeh setelah berhasil menggoda sepupunya. Membuat dokter Amar yang duduk tak jauh darinya menoleh dan menghela napas. Diam. Ampun, Gusti. Satu lanjut Daniel lagi. Kali ini dengan kedua tangan mengatup di depan dada. Jangan diganggu. Dia lagi gak mood. Justru karena itu harus diganggu, biar gak melamun terus.